Sehingga kata Nabi, al-ilmu fihi khairun minal amal. Kalau umatku menjumpai masa itu, ilmu lebih baik, banyak berilmu, banyak belajar ilmu dulu, itu lebih baik daripada numpuk amal. Kenapa? Kalau beramal terus tak punya ilmu, bahaya. Jadi cari ilmu dulu, ilmu tentang sholat, nanti baru perbanyak sholat kalau sudah tahu betul ilmunya. Sholat sunnah, sholat apa begitu, aturan-aturan itu. Jangan sibuk daftar haji, belajar dulu haji. Untung ada tuntunan ibadah haji itu. Kalau enggak, kadang orang ini ngebut pingin haji tapi enggak tahu nanti pekerjaan hajinya seperti apa dan lain sebagainya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya muliakan segenap para habaib, para kiai, para ulama, para asatid, khusus segenap tokoh masyarakat yang ada di Gang Remis ya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada panjenengan sekalian. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah lancarkan rizki kita, rizki yang halal, barokah dan manfaat dunia dan akhirat. Beberapa hari yang lalu saya dihubungi oleh Ustaz Ghazali ya, untuk mengisi cek halo untuk mengisi kajian rutinan katanya, setiap 1 bulan sekali. Saya tanya ke beliau, ini sistemnya kayak orang ceramah apa ngaji? Kata beliau, ngaji kitab Ustaz. Oh, ya. Kalau ngaji kitab saya mau, kalau ceramah saya tak pandai ceramah soalnya. Kemudian saya tanya, mau ngaji apa? Kata beliau, kira-kira Ustaz pengen ngisi apa? Saya tanya balik, kira-kira masyarakat sana yang paling dibutuhkan apa? Akhirnya beliau kasih 2 pilihan. Yang pertama bab riba atau bab sholat. Cuma katanya bulan kemarin sudah dijelaskan itu bab ribanya ya. Maka saya memilih tentang sholat saja. Hadirin jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sholat itu sepintas sederhana. Mungkin ketika kita mendengar ada kajian tentang sholat, di pikiran kita sholat kayaknya sudah biasa, dari kecil diajari sholat sampai tua sholat terus. Padahal sholat itu adalah suatu hal yang merupakan rukun Islam kedua setelah syahadat ya. Rukun Islam kedua setelah syahadat. Tentu karena itu merupakan rukun kedua, rukun Islam kedua setelah syahadat, itu akan lebih utama dan lebih tinggi posisinya dibanding rukun Islam yang setelahnya. Apalagi sholat itu sistemnya tahunan. Ini kayaknya lebih jelas ini ya. Lebih jelas pakai ini apa pakai ini? Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda,
awwalu ma yuhasabu bihimul abdu yaumal qiyamah as-shalah, bahwa amal yang pertama akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah ya sholat. Kalau sholatnya aman, baik, tertib, dilakukan tepat pada waktunya sesuai dengan syarat dan rukunnya, insya Allah amal setelahnya ini akan ikut baik, akan ikut enak, nyaman. Tapi kalau sholatnya ketika ditanya oleh Allah dimintai pertanggungjawaban kok sudah berantakan, wah ini alamat nih, alamat ibadah-ibadah yang lain yang ikut, kewajiban-kewajiban yang lain. Kenapa ya? Karena Allah sendiri yang mengatakan innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau sholatnya benar sesuai dengan syarat rukunnya, insya Allah itu Allah sendiri yang mengabari sholat itu akan menjadi penghalang antara dia si pelaku sholat ini dengan hal-hal yang berbau kemungkaran-kemungkaran. Insya Allah kalau sholatnya rajin, maksiatnya bisa terrem tuh, bisa direm maksiatnya tuh. Tapi kalau sholatnya jarang-jarang, apalagi cuma setahun 2 kali Idul Adha sama Idul Fitri, wah ini alamat dia akan gampang menabrak banyak hal yang dilarang oleh Allah. Itu alamat. Jadi alamat orang baik itu diantaranya ya sholatnya rajin. Ketika sholatnya rajin, insya Allah ibadah-ibadah yang lain seperti puasa akan ikut. Tapi kalau sholatnya sudah jarang-jarang, puasanya bisa bolong-bolong. Maka pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang sholat. Saya tidak ingin mengajari yang sudah pandai-pandai, tidak. Saya hanya ingin ngajak ngaji bareng. Andaikan semua yang nanti akan saya sampaikan semua masyarakat sini sudah tahu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus apa manfaatnya? Kita ngaji aja. Mudah-mudahan dari kitab yang akan saya baca ini kita dapat berkahnya. Kalau memang semua yang hadir sudah paham. Tapi kalau misalnya semua yang hadirnya sebagian yang tidak paham, ini kan artinya kajian ini ada manfaatnya. Pertama, sholat ya. Sholat kata Nabi adalah imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarokaha faqad hadamaddin. Yang aqama itu artinya mendirikan sholat yang sesuai dengan syarat, rukun dan ketentuan-ketentuan sholat. Tidak hanya sekedar sholat, tapi harus sesuai dengan syaratnya, rukunnya, ketentuan-ketentuan yang ada di dalam sholat. Maka dia akan tergolong orang-orang yang menegakkan agama. Nah, itu. Sebelum kita melaksanakan sholat, kata Imam Al-Ghazali di dalam ini, kebetulan kitab yang saya baca adalah kitab Bidayatul Hidayah. Ini adalah karangan Imam Ghazali yang kemudian disyarahi oleh seorang ulama asal Indonesia, yakni Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dari Banten. Nama kitabnya nama kitabnya ya Allah, Muraqil Ubudiyah. Setelah selesai dari membersihkan tubuh, misalnya wudhu, kemudian tempat sudah diperhatikan, kesucian pakaiannya, kesucian tempatnya, serta hal-hal yang dibawa, atribut-atribut misalnya sajadah, sorban, kopiah, ini harus diperhatikan nih. Kok ternyata kopiahnya kok belum suci, ada tai cicaknya. Setelah sholat kok, setelah diambil kopiahnya kok ada kotoran cicaknya. Wah, ini sholatnya harus diulangi nih. Maka harus diperhatikan dulu itu. Misalnya bawa sajadah, setelah selesai sholat dilihat kok kayak ada kotoran cicaknya, atau ada bangkai cicaknya, atau yang lain. Ini sholatnya harus diulangi. Mau tidak mau, sudah malas ya, tadi sudah sholat, tidak boleh begitu. Makanya kata Imam Ghazali, perhatikan dulu itu, wudhunya diselesaikan dulu,
Setelah selesai, maka yang sholat di masjid, ayo pergi ke masjid. Jangan lupa baca doa kalau hafal. Kalau tak hafal ya bismillah, nawaitu mau mengerjakan perintah Allah, sholat ya berangkat. Yang hafal ya sambil berdoa ya, Allahumma inni ya Allah, bagaimana doanya ya, Allahumma bihaqqis sa'ilina 'alaika wa bihaqqir raghibina ilaika wa bihaqqi mamsyaya hadza ilaika fa inni lam akhruj badaran wala riya'an wala sum'atan bal kharajtu ibtiqa'a sukhtika wa ibtiqa'a mardatika ila akhirih. Itu doanya berangkat. Setelah sampai di masjid, jangan langsung sholat, tapi fokuskan pandangan dulu ke tempat sujud, agar kemudian hal-hal yang bisa mengganggu kita, konsentrasi kita saat sholat ini bisa terkurangi. Ulah masih terengah-engah ya karena mungkin jauh jalan kaki kok langsung takbir, wah ini jelas tak bisa khusyuk. Jangankan khusyuk, fokus saja tak bisa. Mungkin bekejar kan, karena sudah telat begitu, cepat-cepat berlari sampai sini langsung takbir, ya itu tidak bisa menikmati sholatnya kalau begitu. Masih sibuk ngatur nafasnya. Maka ketika sampai di tempat sholat, fokuskan pandangan ke tempat sujud. Setelah itu jangan lupa baca ayat, baca surah An-Nas ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tujuannya meminta perlindungan kepada Allah agar tidak diganggu setan ketika sholat. Nah, itu cara-cara ini. Terlalu banyak mikrofonnya ya, sampai berantakan baju saya ini. Untuk meminimalisir gangguan-gangguan setan. Jadi meskipun tak bisa khusyuk begitu ya, minimal bisa fokus lah, tidak ingat kemana-mana. Nah itu, baca itu dulu baru kemudian siap-siap sholat. Hal-hal yang harus diperhatikan ketika sholat adalah rukunnya ya. Kita tahu bahwa rukun sholat itu ada yang mengatakan 13, ada yang bilang 14, ada yang bilang 17, banyak ragam. Tapi yang jelas insya Allah sampean tahu semua, meskipun tak hafal urutannya ya minimal tahu kan. Diawali dari takbiratul ihram, kemudian Fatihah, setelah Fatihah ruku, kemudian di dalam ruku ada tumakninahnya, kemudian di dalam itidal ada tumakninahnya, baru kemudian sujud, dalam sujud ada tumakninahnya, kemudian duduk di antara dua sujud, baru kemudian sujud yang kedua. Itu jumlahnya semuanya ketika dikalkulasi dengan tahiyat akhirnya jumlahnya 13 dengan salam. Saya kira jamaah bapak-bapak ibu-ibu sudah tahu. Cuma yang perlu diperhatikan dari rukun-rukun sholat yang jumlahnya 13 itu dibagi dua. Dibagi dua. Ada yang rukun, kewajiban-kewajiban yang sifatnya dilakukan oleh tubuh ya, gerakan-gerakan. Yang kedua, ada kewajiban-kewajiban atau rukun sholat yang dilakukan oleh lisan, oleh mulut. Ini jumlahnya ada 4. Pertama takbiratul ihram. Yang kedua qiraah Fatihah, baca Fatihah. Yang ketiga tahiyat akhir. Yang keempat salam. Nah, untuk yang terakhir ini, yang rukun qauli, kalau dalam kitab fikih disebut rukun qauli, yang harus diperhatikan ini, ada syaratnya rukun qauli ini. Untuk kemudian bisa dianggap sah melakukan rukun qauli, syaratnya karena ini dilakukan oleh lisan, minimal ketika membaca takbir, kemudian Fatihah, tahiyat dan salam, minimal terdengar oleh telinga sendiri. Jangan sampai tidak terdengar. Jangan sampai dibaca pakai hati. Kalau hati tidak baca namanya. Hati itu ngayal, menghayati itu pakai hati. Tapi kalau membaca
Itu pakai lisan. Makanya ada orang salam misalnya, Assalamualaikum, hampir enggak jawab pakai hati. Tanya orang, kok enggak jawab salam? Kan jawab salam hukumnya fardu kifayah. Saya sudah jawab pakai hati. Itu belum. Kalau pakai hati enggak jawab namanya. Kewajiban kita menjawab salam itu belum gugur kalau pakai hati. Kalau ada orang sholat baca Fatihahnya pakai hati, itu jelas Fatihahnya enggak sah. Kalau Fatihahnya tidak sah, ini sholatnya tidak sah karena salah satu rukunnya ada yang tidak sah. Nah, ini penting untuk diperhatikan karena saya dulu pernah ketemu dengan ketika saya naik kapal laut ya, pergi ke Jawa pondok, pulang ke Pontianak, di tengah kendaraan tuh di kapal itu kan ada musolanya ya, sholat maghrib waktu itu. Kemudian ada seorang imam yang ngambil mikrofon, kemudian bilang, Assalamualaikum para jamaah yang dihormati dan dimuliakan oleh Allah, sebelum kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah perlu diperhatikan satu, baca jangan keras-keras agar tidak mengganggu jamaah yang lain. Kalau bisa pakai hati. Nah ini ini jelas imam yang tidak pernah ngaji kalau begini nih. Tidak pernah ngaji. Aturan sholat di fikih tidak begitu. Itu jelas keliru. Kalau ada orang, siapapun orang itu, kiai, habib kah apakah, kalau ngajaknya begitu tuh, oh jelas keliru. Itu sholat model apa begitu. Itu artinya dia tidak mengerti tentang sholat. Ada orang yang cuma sholat, itu kan parah kalau tadi nih. Ada orang imam ngajak-ngajak orang lagi. Orang yang belum tahu ini kan percaya, dia imam. Akhirnya betul dia baca pakai hati. Akhirnya banyak yang tidak sah sholat. Siapa yang tanggung? Dia yang imam nih. Dia yang bilang begitu. Itu artinya menetapkan sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah. Dia syariatkan sendiri, itu namanya buat-buat. Ini yang disebut bid'ah. Bid'ah yang begini, ada orang ajak-ajak sholat tanpa harus bersuara, ini jelas pelaku bid'ah. Kalau yang ini nih, ini bid'ah yang dolalah jelas nih. Bukan macam kita tahlilan disebut bid'ah dolalah. Ini yang, dan itu saya sinyalir karena banyak saya sering ikut kapal laut itu, banyak yang jadi imam tuh, mohon maaf, ini orang-orang Wahabi. Tahu saya dari modelnya, pakaiannya, atribut itunya. Yang tidak mau ngaji fikih, mereka tidak mau tuh. Apa ngaji fikih? Cukup kembali Quran hadis saja. Padahal di situ tidak ada itu syarat agar kemudian mengeraskan suara saat mengerjakan rukun qauli. Di Quran tidak akan pernah ketemu kalau cari itu. Hanya ulama dan orang-orang yang berkompeten dalam tafsir yang kemudian bisa mengartikan wahyu itu sesuai dengan yang dikehendaki. Nah, itu tidak hanya yang keluar-keluar begitu aja. Ini penting untuk diperhatikan. Jadi ketika Allahu Akbar, baca minimal telinga kita mendengar. Jangan sampai cuma menggerakkan lisan, cuma bibirnya saja yang gerak, tapi suaranya tidak ada, telinganya tidak dengar. Ini dari hamzah Allah sampai ro yang terakhir bar nih harus terdengar semua nih. Tapi jangan terlalu keras juga, nanti kasihan yang di sampingnya terganggu. Kan bisa pelan, yang penting minimal ya kita dengar lah. Allahu Akbar misalnya. Fatihah sama Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, itu pelan. Jangan sampai ada satu huruf yang tidak terdengar. Itu bahaya itu. Fatihahnya bisa gagal. Kalau Fatihahnya gagal, sholatnya gagal loh. Ya kalau dia sadar, oh tadi ada roh yang tak terdengar, akhirnya dia ulangi lagi, diperdengarkan, berarti aman dong. Kalau yang kadung lewat begitu ya. Tapi andaikan kemudian ditanya, tapi kalau begini Ustaz sudah kadung ndak tahu dari dulu sampai sekarang, baru saya dengar sekarang, gimana sholat saya yang dulu? Allah Maha tahu kalau itu. Allah Maha tahu. Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Sama dengan niat ya. Ini saya anggap cukup tadi ya, rukun qauli itu diperhatikan betul.
Karena mohon maaf, jangankan yang tidak santri, yang santri pun banyak yang tak tahu. Nah, nih. Kenapa begitu? Karena saya aktifnya di pondok pesantren. Di Al Aziz Parit Pengiran saya aktif di situ hampir setiap hari ke situ. Jadi saya interogasi kawan-kawan santri, banyak yang juga belum tahu. Saya aktif di Parit Surabaya, ada pondok di sana, saya tempat belajar dulu. Banyak juga yang belum tahu. Bahkan alumni pesantren juga ada sebagian yang belum tahu ini. Nah itu. Saya tidak beranggapan orang sini tidak tahu. Mudah-mudahan semuanya sudah tahu dari dulu. Gitu. Ini hanya sekedar mengingatkan, khawatir lupa. Itu masalah rukun qauli. Kemudian masalah niat. Di dalam fikih dibahas bahwa kalau sholatnya fardu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, cara niatnya itu diajarkan oleh para ulama dalam fikih. Ya. Pertama harus qasdul fi'li. Nah, nih. Qasdul fi'li, ada keinginan untuk sholat yang biasa kalau kita bentuk dalam lafaz niat usolli. Usolli itu namanya qasdul fi'li. Usolli, saya mau sholat, kan gitu ya. Itu qasdunya tuh. Kemudian yang kedua harus ta'yin. Ta'yin itu ditentukan sholat apa? Zuhur, usolli ya. Zuhur, usolli asar, usolli maghrib gitu. Jangan hanya usolli, tidak jelas nanti. Yang ketiga harus menyebutkan fardunya. Ini kan sholat fardu nih. Fardu zuhur, fardu asar. Kadang ada orang yang ketika melafatkan niat itu ada fardunya, usolli fardhu zuhri, bahkan lengkap, arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Lengkap nih kan, panjang. Tapi pas melafatkan niat dalam hatinya pakai bahasa Madura, bahasa Melayu, bahasa Bugis misalnya, bahasa Jawa, kayak orang Jawa kan, lafaz tadi itu kan sunnah hukumnya tuh. Jadi usolli dilafatkan pakai mulut tuh, pakai lisan, hukumnya sunnah. Yang wajib nih hatinya yang harus ngomong, saya mau sholat fardhu zuhur gitu. Itu yang wajib itu tuh. Kadang kita lafadznya usolli fardhu zuhri, usolli fardhu zuhri, tapi dalam hati saya mau sholat zuhur. Mana fardunya? Nah ini pas mengucapkannya ada fardunya, itu betul tuh, sesuai dengan tuntunan yang ada di fikih, usolli fardhu zuhri. Tapi pas dalam hati kita hanya bilang saya mau sholat zuhur, nggak ada fardunya. Ini kalau mengikuti aturan yang benar dalam niat, caranya wajib itu dimasukkan dalam niat, saya mau sholat fardhu zuhur, saya mau sholat fardhu subuh, saya mau sholat fardhu isya, itu wajib. Kalau enggak, niatnya tak sah. Ah nih, niatnya tidak sah. Bahaya enggak? Ini sholat yang karena mungkin kita dari belum balik sampai tua itu sholat terus, dan sering dengar ada orang jelaskan sholat kayak ringan, sholat itu gampang sekali aturan sholat. Itulah tuh, kita dari kecil tuh sudah lihat orang tua sholat, kemudian masuk ke TPA, TPQ atau musola belajar Quran, diajari sholat, beranggapan kayaknya mudah itu sholat, gampang. Tapi kalau kemudian kita mau sesuai dengan aturan, wah itu luar biasa susah tuh. Bahkan yang mondok saja, mohon maaf, kadang belum sempat tahu itu. Kalau di pondok tidak serius kan gitu ya. Kalau di pondok serius adalah insya Allah tahu. Jadi sekali lagi, ketika kita niat sholat fardu, kewajibannya 3. 1, ada qasdu. Qasdu, saya mau sholat, itu namanya qasdu. Keinginan untuk melakukan sholat namanya qasdu, itu wajib dalam niat. Yang kedua, ta'yin. Ta'yin itu menentukan mau sholat apa. Yang ketiga, menyebutkan fardunya, saya mau sholat fardhu subuh,
Jangan hanya di lafadznya. Kalau lafadznya sunnah, sampean tidak baca usolli fardhu dzuhri, usolli fardhu subhi, tak masalah. Yang penting hatinya pas Allahu Akbar itu dimasukkan bareng hatinya ngomong saya mau sholat zuhur. Niatnya kapan? Bersamaan dengan Allahu Akbar, dengan takbiratul ihramnya. Ketika mulut bilang Allahu Akbar, hati ngomong saya mau sholat fardhu zuhur. Hatinya ini perlu dilatih nih. Kalau memang belum ada itunya, kalau sudah ada itu fardunya aman. Saya sengaja memang tidak ingin menjelaskan sholat secara detail ya. Cuma saya ingin menyampaikan hal-hal yang sering terlupakan. Di antaranya ini pas niat. Sekali lagi, karena ini menentukan sah tidaknya sholat, maka harus diingat betul nih. Saya mau sholat fardo, subuh kah, asar kah, isya kah, nah itu. Yang penting ada fardunya di dalam hati. Nah. Kenapa ini? Karena sudah jadi kebiasaan kita itu ya. Dan kebiasaan itu karena kurang tepat itu harus diperbaiki. Terus lantas sholat saya yang dari dulu gimana? Ini aturan formal, aturan fikih ya, aturan fikih. Andaikan dulu sholat kok tidak ada fardunya dalam niat, karena berangkat dari ketidaktahuan, dan orang yang menjelaskan, ustadz yang menjelaskan, kiai-kiai yang memberikan ceramah kalau diundang tidak menjelaskan itu berarti bukan kesalahan murni dari kita, kan begitu. Allah Maha tahu. Yang jelas yang kita maksudkan kita mau sholat yang fardu zuhur, kan begitu, bukan yang sunat zuhur kan. Cuma aturan formal fikihnya harus ada fardunya. Lah ketika sudah saya sampaikan ini, kok sampean masih ternyata tidak ada fardunya ketika niat, wah itu sudah beda lagi tuh. Mohon maaf, ini secara aturan fikih niatnya sudah tidak sah. Kalau niat sholatnya sudah tidak sah, ya akan berlanjut kepada sholatnya yang juga ikut tidak sah. Nah, itu yang kedua. Tadi yang pertama rukun qauli ya. Rukun qauli, jangan sekali-kali baca pakai hati. Itu tidak ada istilah pakai baca pakai hati. Maka kalau misalnya ada undangan khataman Quran, mohon maaf nih, biasa diundang khataman Quran, kok baca pakai hati, tidak pakai lisan, itu jelas khianat kepada yang ngundang tuh. Khianat kepada yang ngundang. Orang tuh minta bacaan Quran bukan menghayati Quran. Ini penting nih. Karena kita juga sering diundang khataman Quran. Kadang lihat orang nih kadang tidak baca. Orang buka gitu lempiran Quran, dibuka lagi. Oh, ini bacanya kapan nih? Kayak orang mengkaji Quran kalau itu, bukan ngaji, bukan baca, tapi mengkaji. Ya jika orang baca kitab gitu, dari situ buka lagi. Mohon maaf ya. Karena undangannya khataman Quran, yang namanya khataman Quran itu harus dibaca, tidak dihayati, tidak hanya dilihat kemudian dibaca pakai hati atau dijalankan pakai pikiran. Itu keliru itu. Ini tidak kurang tepat yang begini nih. Kalau diundang khataman Quran, sekali lagi ayo baca yang lengkap pakai lisan. Kasihan orang yang ngundang, kan kasihan orang yang kita tawasul itu, dia akan mengharap dari bacaan kita yang bernilai 1 huruf bernilai 10 kalau dibaca kan itu. Hadisnya kan qiraah semua. Qiraah itu apa-apa yang namanya baca harus terdengar nih, tidak hanya gerak-gerak saja. Makanya dalam aturan junub atau wanita haid atau nifas, kebetulan kok hafid Quran, dia kalau cuman lihat Quran begini terus baca pakai hati atau pakai pikiran, aman, dia tidak kena apa-apa, tidak ada kena keharaman. Misalnya saya di junub, ada ayat, misalnya ayat kursi atau saya lihat, saya baca pakai hati, saya tidak kena keharaman. Itu bukan baca. Kecuali saya baca Allahullah, saya haram tuh baca tuh, karena saya junub nih, saya tak boleh baca Quran kalau junub.
Makanya kalau ada orang ngundang hataman Quran, kok dilihat saja kemudian dibuka baca pakai hati, itu mohon maaf, itu bukan hataman Quran. Kasihan nanti orang dalam kuburnya tak dapat itu pahala bacaan Qurannya. Ah ini. Kemudian yang ketiga, tentang mana nih? Saya kesini belajar, khawatir keliru juga ya. Sujud. Ada sebagian orang yang pas sujud ini anggota sujudnya ada yang kurang pas. Mayoritas dalam fikih ya, fikih Syafi'i, mazhab Syafi'i, anggota sujud kan ada 7 ya. Jidat, ya dahi, kemudian kedua telapak tangan, kemudian lutut, kedua lutut dan jari kanan dan kiri. Jumlahnya 7. 2, 2, 2, 1. Ini harus diperhatikan ya. Ada orang yang pakai sorban selendang itu. Ketika sujud, kok tangannya tidak nempel tempat sujudnya nih, ada di atas sorbannya. Nah ini mohon maaf nih, ini sujudnya secara aturan fikih nih, ini tidak sah. Beda dengan sajadah. Kalau sajadah dia memang tempat sholatnya kan di situ, dia tidak ikut bergerak saat kita bergerak. Yang bahaya itu kalau anggota sujud ini nempel pada sesuatu yang ketika kita bergerak dia ikut bergerak. Contoh sorban, kita pakai sorban panjang-panjang atau baju gamis panjang gitu sampai nutupi telapak tangannya, pas sujud ternyata begini tuh, telapak tangannya tak kena lantainya tapi beralaskan lengan bajunya. Nah ini sujudnya bahaya nih, karena sebagian anggota sujudnya tidak nempel ke tempat sujud, termasuk jidat ya. Perempuan sama, perempuan pakai mukena tuh. Nah ini yang perempuan yang lebih ribet nih pakai mukena, jadi harus dikenakan betul, jangan sampai numpang di atas mukenanya ya Bu ya. Diperhatikan, jangan sampai nempel di atas mukenanya. Kemudian itu tentang sujud ya. Kemudian jari kaki. Kemudian jari kaki. Pas sujud yang harus kena ke tempat sujud adalah jari-jari yang bagian telapak, yang bagian bawah. Bagian bawah nih, telapaknya ini bagian bawah jari-jari. Ini mayoritas aturan fikih Syafi'i harus nempel gitu. Kecuali memang kakinya sudah kaku, tidak bisa dibelokkan, itu beda lagi, itu lain cerita kalau itu. Jangan dipaksa kalau sudah memang ya, kadang orang tua atau orang yang punya, mohon maaf, punya penyakit kadang ya, ini tidak bisa ditekuk kan. Jangan dipaksa, takut nanti tak kembali lagi kalau dipaksa. Susah juga jalannya nanti. Jadi jangan dipaksa. Nah, yang masih bisa yang lentur nih, kalau sholat ditekuk biar ada sebagian jari yang bagian bawah ini nempel ke tempat sujud. Kalau enggak, misalnya yang ditempelkan, mohon maaf ini hanya yang bagian luar begini. Ada orang sholat pas sujud tidak begini posisi, tapi begini nih, karena mungkin malas ke apa gitu kan, susah juga, agak sakit juga kalau ditekuk misalnya dalam benaknya bilang begitu, kemudian sholatnya begini aja. Ini mohon maaf kalau disengaja nih, padahal dia tahu kalau ini hukumnya wajib ditekuk karena itu masuk anggota sujud, ini sujudnya tidak sah. Sujudnya harus diulangi. Kalau dia tidak ulangi sujudnya, wah ini sholatnya batal. Karena ada salah satu rukun sholat yang dia lakukan tidak sesuai dengan tuntunannya. Paling akeh betul aku ya. Tanya Ki. Oh, Ki. Siap.
Itu tentang sujud. Sudah 3 nih. Kemudian saya kira yang sering saya dapati ketidaksesuaian ketika sholat, kebanyakan yang 3 saya sebutkan tadi. Pertama, rukun qauli. Kadang saya saksikan ada orang sholat mulutnya tidak bergerak sama sekali, moro-moro langsung ruku. Kadang takbir itu tak ada suaranya. Itu. Nah, ini karena ini sudah saya sampaikan, sampean punya kewajiban untuk kemudian melakukan itu, mengamalkan itu. Kalau enggak, sholatnya tidak sah nih. Hati-hati. Rukun qauli. Jumlahnya 4. Takbiratul ihram, Allahu Akbar, takbir pertama pas mau pembukaan sholat. Yang kedua, Fatihahnya. Yang ketiga, tahiyatnya. Jangan sampai ada tasydidnya Fatihah atau tahiyat yang ketinggalan. Jadi ketika baca tahiyat at-tahiyyah, nah, iya kan ada tasydidnya itu. Jangan sampai tasydidnya hilang. Kalau hilang berarti ada satu huruf yang hilang tuh, ketinggalan tak terbaca. Sama Fatihah sama. Ketika iyyaka kok dibaca iyyaka, berarti ada huruf iya yang terbuang. Mengurangi satu huruf Fatihah dengan sengaja, sholatnya batal. Nah nih, ini pentingnya fikih. Sekarang nih jarang orang jelaskan fikih. Sekarang jarang orang jelaskan fikih, entah kenapa ya. Orang lebih suka ceramah begitu, ceramah tentang apa gitu ya. Yang mau jelaskan fikih nih jarang. Yang kedua, kenapa jarang? Mungkin karena masyarakat sudah tidak begitu minat jelaskan fikih itu. Lebih semangat kalau jelaskan apa begitu, hal-hal yang mungkin asik di luar gitu ya. Tapi tidak berkaitan dengan ibadah dia. Ini yang sudah disampaikan oleh Nabi, saya ti zamanun yakthuru fihil qurra wa yaqillul fuqaha. Fi riwayatin saya ti zamanun qalilun fuqahauhu katsirun khutabauhu. Akan datang kepada umatku masa di mana sudah sedikit orang yang mengerti agama, mengerti fikih. Tapi banyak para dai, numpuk kalau dai. Kita mau undang yang paling jago, yang paling keren, yang paling lucu, sampai yang paling garang ada semua sekarang nih. Iya enggak? Yang garang ada, yang lentur ada, yang lucu banyak, yang tak lucu sama sekali ada juga. Nah itu. Tapi yang mengerti betul aturan-aturan agama syariat nih sedikit. Ini Nabi yang bilang. Nabi yang bilang. Sehingga kata Nabi, al-ilmu fihi khairun minal amal. Kalau umatku menjumpai masa itu, ilmu lebih baik, banyak berilmu, banyak belajar ilmu dulu, itu lebih baik daripada numpuk amal. Kenapa? Kalau beramal terus tak punya ilmu bahaya. Jadi cari ilmu dulu, ilmu tentang sholat, nanti baru perbanyak sholat kalau sudah tahu betul ilmunya. Sholat sunnah, sholat apa begitu, aturan-aturan itu. Jangan sibuk daftar haji, belajar dulu haji. Untung ada tuntunan ibadah haji itu. Kalau enggak, kadang orang ini ngebut pingin haji tapi enggak tahu nanti pekerjaan hajinya seperti apa dan lain sebagainya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini ada manfaatnya ya. Dari awal hingga akhir, apabila ada kata-kata yang kurang tepat, yang salah, keliru, atau yang membuat tersinggung, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.